Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Belum pasti. Masalah pembuktian itu belum pasti. Yang ini nggak pasti, yang itu nggak pasti, yang pasti apa? Ya pasti ya nggak makan. Yang pasti itu nggak makan, nggak sekolah, nggak punya internet, ya modar. Lengkap. Itu yang pasti. Kemarin berapi-api sampai bawa negara Eropa, Itali juga. Asbun, Negara asbun. di mana gue lahir, di Itali. Di Itali kan ada juga makan siang gratis. Di Denmark, di Belanda, di Skandinavia. Tapi mereka ya pasti. Nggak asbun. Ini mah Ya, udah nggak pasti. Ya pastinya masuk anjing. Ya pastinya ya spirit mungkin ya. Dan kita sekarang nggak boleh kritis. Kita jadi oposisi harus cicing, harus diam. Bahaya. Katanya kita disuruh nonton di pinggir jalan. Kalau gue nonton di bioskop, saya tuh bayar bioskop, dihibur. Ini sekarang rakyat bayar pajak, bayar pejabat, bukannya dihibur, tapi diajak menderita. Ya nggak adil dong. Kita nonton bola, nonton konser dangdut, kita terhibur. Nonton, beli tiket, terhibur. Ini nonton diajak menderita. Diajak menderita. Kalau orang-orang di DPR, anggota DPR kan mereka nonton digaji. Meskipun mereka tidak boleh, katanya nggak boleh jadi oposisi dan tidak boleh kasih komen, nggak boleh kasih suara, nggak boleh kritis, mereka dapat gaji. Tapi kan oposisi kan bukan hanya ada di DPR, rakyat juga banyak oposisinya. Dan kita bayar. Kalau kita bayar pajak, kita harus dihibur. Itu hukumnya. Jadi statement kemarin Pak Gemoy yang katakan bahwa kalau kalian itu mau nonton di pinggir jalan itu kan sangat tidak sopan. Kok rakyat disuruh nonton di pinggir jalan? Sangat merendahkan rakyat. Oke, nonton. Tapi gue bayar tiket di bioskop. Gue patut dihibur. Bukan nonton diajak menderita. Nggak makan. Nggak sekolah. Nggak dapat pendidikan. Nggak bisa punya internet. Nggak punya apa-apa. Ya apes lah. Hapus lah. Jadi tolong ya, kalau kayak gini-gini kita juga harus ingat. Harusnya gugur. Harusnya juga dalam program kampanye itu, kalau seorang capres itu tidak bisa memenuhi janji-janjinya yang utama itu, ya harus dikena sanksi. Di situ hukumnya. Kalau enggak siapapun bisa nyapres dong. Ngomong apa aja asbun. Habis asbun terpilih, ya sorry ya. Aku nggak janji. Anak banget. Terus kayak gini-gini kita harus terima. Ya, Terima tidak, apa? Mimpi buruk. Yang bikin saya heran nih, pendukung 02 selalu berkomentar barisan sakit hati, anak abah. Saya dikira bikin video hoax. Ini loh video nih Gibran Dewi sing ngomong. Jadi gini ya, yang namanya program sudah dipamerkan, ditawarkan dalam kampanye, harusnya segala rintangan godaan yang menghadang itu sudah diantisipasi sebelumnya. Kok sekarang baru dibahas masalah yang bla 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 seperti itu? Kuwi kan podoe bodoh. Lah kowe kemarin Gibran menawarkan kepada rakyat untuk memilih kamu dengan programmu makan siang gratis itu kan program andalanmu. Otomatis yang namanya program kan sudah direncanakan, sudah di-planning jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum kamu kampanye harusnya, gitu loh. Kenapa sekarang sudah dapat angka 58% kamu koar-koar kalau program itu masih banyak kendalanya yang tadi kamu sampaikan itu. Kamu kemarin mikir nggak waktu menyampaikan dalam debat kampanye? Kalau program itu makan siang gratis itu harus ini. Kan enggak. Kenapa baru disampaikan sekarang setelah kamu mendapatkan hasil suara 58%? Sekarang untuk kaum 58% yang bilang Gibran itu generasi muda penerus bangsa,
generasi milenial, generasi Gen Z atau apalah sembuh, yang muda yang berkarya, ijazah nggak penting, yang penting kerja nyata. Komentarmu apa doan 58%? Komentarmu apa? Yang mati-matian mendukung 02. Sekarang ngomongnya dia aja belum jadi wapres loh, ini belum dilantik loh, wes balik kaya ngene omongane kaya babai. Iya pora, kemarin ngomong A sekarang ngomong B, wingi tempe saiki dele. Heran aja, kalian itu cuman bisa bicara anak abah lah, anak abah pendukung 03, terus barisan sakit hati. Apanya yang sakit hati? Saya nggak ada sakit hati dengan kualitas wakil presiden terpilih seperti ini, nggak ada. Orang kita semua aja memilih dengan kewarasan. Kalau Anda memilih dan berkomentar barisan sakit hati, ya maklum, kualitas SDM Anda kan SDM rendah, SDM bansos lebih tepatnya ya. Bansos. Ya, namanya juga anak dari tukang ngibul, Bu, makanya dia juga ikutan ngibul. Berkat ngibul itulah ayahnya jadi presiden, dan sekarang anaknya jadi wakil presiden karena berhasil menerapkan ilmu dari ayahnya, yaitu ngibul terhadap rakyat Indonesia. Seandainya saja pada saat proses kampanye kemarin Gibran ini menyampaikan bagaimana penerapan program makan siang gratis ini, begitu rumitnya, begitu susahnya, mungkin saja saat ini netizen tidak berkoar-koar, tidak mengkritisi dengan cara yang keras terhadap apa yang menjadi alasan-alasan Gibran saat ini begitu ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu 2024. Tetapi lagi dan lagi mulai gelisah dan terlihat meragukan apa yang menjadi program unggulannya, yaitu makan siang gratis. Dan bahkan dia menyebut bahwa ini tidak akan pasti. Atau saya yang salah dengar ya. Nah, intinya kita tunggu saja apa yang menjadi pergerakan-pergerakan Gibran ke depannya. Karena kita lihat sendiri belum pelantikan saja koalisinya ini amburadul. Sangat-sangat membanggakan, tidak ada rasa kebahagiaan dalam kemenangan yang diharai saat ini. Nah, terlihat juga Bang Bule tadi menyentil Pak Prabowo terkait dengan statementnya yang cukup kontroversial, yaitu yang tidak mau diajak kerjasama jangan mengganggu, lebih baik menonton di pinggir jalan. Saya kira memang apa yang menjadi statement Pak Prabowo ini menunjukkan bahwa dirinya ini anti kritik, seolah memberikan ancaman terhadap orang-orang yang ingin beroposisi. Dan tidak ada salahnya kita sebagai rakyat Indonesia menilai bahwa apa yang terjadi pada Orde Baru akan terulang di tangan Prabowo Gibran ini. Karena tentu bersuara sedikit tentang kebijakan yang dilakukan, pasti kita akan mendapatkan risiko yang besar yang coba-coba untuk bersuara dan menentang apa yang menjadi kebijakannya Prabowo Gibran. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena bagaimanapun kita sebagai rakyat Indonesia yang membiayai seluruh fasilitas atau gaji kalian sebagai pejabat itu melalui pajak, tentu mengharapkan suatu hal yang baik terhadap negeri ini, terhadap rakyat, atas kinerja-kinerja kalian sebagai pemimpin. Apakah kalian memang bisa bekerja, bisa diandalkan, diberikan mandat sebagai pemimpin terhadap rakyat, atau hanya bisa menikmati hasil pajak dari rakyat? Dan mungkin yang hanya diam pada saat ada kebijakan-kebijakan buruk yang berpotensi untuk merusak negeri ini dan menyengsarakan rakyat Indonesia, ya hanya kaum yang bermental bansos, yang hanya berpikir persoalan isi perutnya, tidak berpikir bagaimana agar bangsa ini bangkit, bangsa ini menjadi bangsa yang maju, negara yang maju, agar bangsa dan negara kita tidak lagi dipandang rendah oleh orang-orang luar tentunya. Nah, saya kira hanya itu. Terlalu lama saya ngoceh dan itu tidak baik untuk sahabat-sahabat, jangan sampai menimbulkan rasa bosan, dan itu juga tidak baik untuk saya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.